Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Afni Oktavia dengan NIM 21029174. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan salah satu tugas pengantar kewirausahaan yang dosen pengampunya Bapak Haris Setia. Baiklah, tugasnya yaitu business plan. Nah, kali ini saya memilih judul Homemade Mayonnaise Tahu. Berikut penjelasannya. Table of content. Pertama, pengenalan bisnis, latar belakang, visi misi, tujuan, analisis SWOT. 2. Deskripsi usaha, bidang, jenis, kegunaan, lokasi, waktu, atau jadwal kegiatan. 3. Rencana pemasaran, target, wilayah, persaingan, jumlah harga, produk. 4. Rencana produksi, bahan baku, alat atau teknologi, proses produksi. 5. Rencana keuangan, biaya bahan baku, alat operasional, dan rencana pendapatan. Oke, yang pertama yaitu pengenalan bisnis. A. Latar belakang. Mayones adalah salah satu jenis saus yang sering digunakan sebagai makanan pendamping atau digunakan sebagai perasa pada makanan, seperti salad atau sandwich. Biasanya, mayones yang beredar di masyarakat terbuat dari telur ayam, akan tetapi kali ini saya ingin membuat inovasi baru yaitu mayones yang terbuat dari tahu. Mayones tahu ini adalah alternatif bagi orang yang ingin diet atau alternatif untuk orang yang vegetarian. Visi, misi, dan tujuan usaha. Visi Homemade Mayonnaise Tahu adalah menjadi penghasil mayones nomor 1 dalam hal kualitas dan pelayanan di Indonesia. Visi Homemade Mayonnaise Tahu ini cukup singkat, tetapi di setiap katanya memiliki makna yang ingin dicapai. Misi Homemade Mayonnaise Tahu, yang pertama, menyediakan produk berkualitas, higienis bagi semua konsumen. Yang kedua, memberikan pelayanan yang terbaik kepada semua konsumen. Yang ketiga, melakukan inovasi produk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan teknologi. Tujuan usaha, untuk memperoleh penghasilan yang dapat digunakan untuk menunjang kebutuhan hidup sehari-hari, mengembangkan kreativitas dan menciptakan inovasi baru, menjadi solusi untuk orang-orang vegetarian dan orang-orang yang ingin diet, untuk belajar mengaplikasikan apa yang didapatkan dari perkuliahan kewirausahaan. Selanjutnya yaitu analisis SWOT dan strategi. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Nah, di strength ini, baik untuk kesehatan, rasanya enak dan unik, dapat disukai oleh semua kalangan, harga terjangkau, kemasan yang menarik. Yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Kelemahannya adalah kurang modal untuk membuat usaha, harga bahan baku yang tidak stabil. Yang ketiga, opportunity atau peluang. Peluangnya yaitu yang pertama, penjualan homemade mayonnaise tahu memiliki peluang yang cukup besar karena masih jarang ditemui. Yang kedua, memiliki cita rasa yang khas yang belum pernah dicoba semua orang. Yang ketiga, memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. 4. Threat atau ancaman. Memungkinkan bagi pihak lain untuk mencuri dan mengambil ide yang sudah dikembangkan. Yang kedua, harga bahan baku yang sewaktu-waktu dapat naik dan menyebabkan kenaikan harga produk. Untuk strategi bisnisnya sendiri, yang pertama, memasarkan produk secara online maupun memasarkan produk secara online melalui toko online dan mempromosikannya melalui sosial media. Yang kedua, memasarkan produk secara offline dengan meletakkan produk di toko-toko besar, warung-warung jajanan, dan pasar tradisional. Yang ketiga, direncanakan untuk memasarkan produk baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang kedua, deskripsi usaha. Yang pertama, bidang usaha. Usaha ini bergerak dalam bidang kuliner. Produk yang akan saya jual itu yaitu berupa mayones yang terbuat dari bahan utama tahu dengan cita rasa yang berbeda dari mayones yang beredar di pasaran. Sehingga akan banyak masyarakat yang tertarik untuk mencoba produk yang saya pasarkan. Yang kedua yaitu jenis produk. Jenis produk yang ada pada homemade mayonnaise tahu terdiri dari yang pertama, homemade mayonnaise tahu 335 ml botol bening original dan pedas. Yang kedua, homemade mayonnaise tahu pouch 380 gram original dan pedas. Yang ketiga, homemade mayonnaise tahu saset original dan pedas. Selanjutnya yaitu kegunaan. Mayones adalah salah satu jenis saus yang sebagai perasa pada makanan seperti salad dan sandwich. Yang selanjutnya yaitu keunggulan. Keunggulan dari produk ini terdapat pada bahan-bahan yang digunakan berbeda dengan mayones yang beredar di pasaran.
Produk ini memiliki cita rasa yang berbeda dan keunikan tersendiri. Mayones ini terbuat dari tahu yang kaya akan manfaat. Tahu merupakan hasil olahan kacang kedelai yang dicairkan dan dikentalkan. Tahu tidak hanya sebagai sumber protein, tahu juga mengandung beragam nutrisi seperti karbohidrat, serat, dan lemak. Selanjutnya yaitu keunikan dan atau inovasi produk. Ciri khas dari produk ini yaitu bahan utamanya adalah tahu, di mana biasanya mayones yang beredar di pasaran terbuat dari telur ayam. Dalam penyajiannya pun memiliki berbagai variasi dengan harga yang terjangkau. Selanjutnya yaitu kualitas produk. Kualitas produk yang kami berikan sangatlah berkualitas karena bahan-bahan yang digunakan merupakan bahan-bahan alami tanpa mengandung pengawet. Selanjutnya yaitu lokasi usaha. Usaha ini merupakan usaha rumahan. Hal ini bisa terlihat dari namanya yaitu homemade. Lokasinya adalah Jalan Ampang Parangganting nomor 13. Selanjutnya yaitu waktu atau jadwal kegiatan. Waktu operasionalnya yaitu pukul jam 3 Sabtu sampai Minggu. Saya ulangi. Namun untuk pemesanan online berlaku pukul 8 sampai 20.00 Senin sampai Minggu. Yang ketiga, rencana pemasaran. Target konsumen. Untuk target konsumen sendiri, homemade mayones tahu sangatlah luas. Produk mayones tahu sendiri bisa digunakan dari berbagai lapisan masyarakat, yang mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa, bahkan lansia pun sangat aman menggunakan produk tersebut. Selanjutnya yaitu target pemasaran. Untuk target wilayah pemasarannya tidak hanya di berbagai daerah di Indonesia, tetapi homemade mayones tahu juga bisa dipasarkan ke luar negeri. Dan pemasarannya tidak hanya secara offline tapi bisa juga secara online, sehingga akan lebih memudahkan untuk menyebarluaskan produk tersebut di masyarakat. Selanjutnya, situasi persaingan. Untuk persaingan mayones tahu tidak terlalu ketat karena mayones dengan bahan dasar tahu sangat jarang ditemui. Sehingga dari segi persaingan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penjualan homemade mayones tahu. Akan tetapi karena produk ini belum pernah dicoba masyarakat, mungkin di awal kurang dilirik karena masyarakat terbiasa menggunakan mayones olahan telur ayam. Namun itu bukan suatu kendala yang besar karena kami bisa mengadakan testimoni kepada masyarakat dan memperkenalkan lebih jauh tentang manfaat yang diperoleh mayones. Selanjutnya yaitu harga produk. Jumlah produksi homemade mayones tahu untuk masa awal-awal 100 item per hari dari masing-masing penyajiannya. Untuk harga satu unit produk memiliki harga yang berbeda setiap penyajiannya. Akan tetapi harga yang ditetapkan sangatlah terjangkau untuk semua kalangan. Rincian harga jualnya sebagai berikut. Yang pertama, homemade mayones tahu 335 ml botol beling original dan pedas harga Rp15.000 per produk. Yang kedua, homemade mayones tahu pouch 380 gram original dan pedas dengan harga Rp8.000 per produk. Yang ketiga, homemade mayones tahu saset original dan pedas dengan harga Rp1.000 per produk. Yang keempat yaitu rencana produksi. Bahan baku, tahu sutra, minyak sayur, jus lemon atau cuka, garam, mustard, madu atau maple syrup, air, minyak zaitun, alat atau teknologi. Yang pertama, blender atau food processor, sendok makan, toples atau gelas, lemari es, keranjang, botol bening, pouch, saset. Proses produksi, yang pertama, bilas dan bersihkan tahu perlahan-lahan di bawah air yang mengalir. Kemudian, tempatkan tahu ke dalam blender atau food processor. Yang kedua, tambahkan minyak, jus lemon atau cuka dan garam ke dalam blender berisi tahu. Kemudian, haluskan tahu terus-menerus sampai menjadi sangat halus dan kental. Yang selanjutnya adalah menyesuaikan rasa mayones, dapat menambahkan minyak zaitun untuk mendapatkan tekstur yang lebih creamy, kental, dan kaya rasa, atau Anda juga dapat menambahkan sendok makan air untuk teksturnya lebih cair. Kemudian, tambahkan mustard, madu atau maple syrup, tambahkan jus lemon atau cuka, atau tambahkan garam sesuai selera Anda. Selanjutnya, seleranya rasanya pas, tuangkan matang di dalam toples atau gelas, tutup rapat dan simpan di dalam lemari es sampai 1 minggu. Setelah 1 minggu, mayones tahu yang sudah jadi akan diproses dan dikemas dalam setiap penyajian. 5. Rencana keuangan. Biaya bahan baku, tahu sutra 10.000 per 250 gram, minyak sayur 14.000 per liter, jus lemon atau cuka 56.000 per liter, garam 13.000 per kilogram, mustard 24.000 per 245 gram,
madu atau maple sirup 75.000 per liter, air mineral 10.000 per liter, minyak zaitun 18.000 per liter, matol 20.000 per kilogram, cabai 40.000 per kilogram. Biaya alat atau teknologi, blender atau food processor Rp 2 juta, sendok makan 15.000 per lusin, toples atau gelas 20.000 per buah, lemari es 10 juta, keranjang 20.000 per buah, botol bening 5.000 per buah, pouch 2.000 per buah, saset 5.000 per buah. Biaya operasional, transportasi 150.000, biaya listrik 200.000 per bulan, biaya promosi produk offline dan online 500.000, proposal penawaran produk 20.000, kebutuhan lainnya 100.000. Kebutuhan modal awal untuk memulai usaha homemade mayones tahu adalah biaya bahan baku ditambah biaya peralatan tambah biaya operasional sama dengan 280.000 tambah 13.235.000 ditambah 970.000 sama dengan 15.175.000. Rencana pendapatan, homemade mayones tahu 335 ml, botol bening original sebanyak 100 buah, harga per item 15.000, jumlah 1.500.000. Homemade mayones tahu 335 ml, botol bening pedas, banyaknya 100, harga per item 15.000, jumlah 1.500.000. Homemade mayones tahu pot 380 gram original, banyak 100 buah, dengan harga per item 8.000, jumlah 800.000. Homemade mayones tahu pot 380 gram pedas, jumlah 100, harga per item 8.000, jumlah 800.000. Homemade mayones tahu saset 3 original sebanyak 100, harga per item 1.000, jumlah 100.000. Homemade mayones tahu saset pedas sebanyak 100 buah, harga per item 1.000, jumlah 100.000, sehingga totalnya 4.800.000. Rencana pendapatan, penjualan sekali produksi 100 buah, 4.800.000, biaya per produksi 2 juta, keuntungan bersih per produksi 2.800.000. Baiklah, kesimpulannya, dengan melihat peluang yang ada di pasaran, di mana mayones tahu merupakan alternatif bagi sebagian orang dan memiliki banyak manfaat bagi kesehatan, sehingga tercipta sebuah ide untuk memasarkan mayones dari olahan tahu. Usaha homemade mayones tahu ini cukup menjanjikan, selain dikarenakan peluang pasar yang ada, mayones yang tersebar di pasaran tidak ada yang menggunakan tahu sebagai bahan utama. Hal ini dapat menarik minat para konsumen. Diharapkan bisnis ini bisa bersaing dengan makanan lainnya dan menjadi suatu tren yang dapat booming di masyarakat, selain terjangkau harga produksinya, serta menjadi makanan yang sehat dan unik bagi masyarakat. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.